Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Islam Kristen? Alhamdulillah Muslim. Masya Ya, Allah. bisa buka kameramu, Pak? Sebentar ya. Oh, belum bisa. Gimana? Apa yang mau diskusikan? Saya hanya ingin menyampaikan terkait Tentang sunat. sunat ya. Masya Allah. Silakan. Ya, ya. Yang antum tadi tanyakan itu terkait dari dalam Al-Quran ya? Ya, tentang Al-Quran, tentang sunat. Kita sama-sama baca ya. Pakai data ya, Pak ya. Kalau ada Oke. bilang ada, tidak bilang tidak. Silakan. Lagi searching ya, Pak? Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 123 sampai dengan 125. Al-Baqarah Surat An-Nahl ayat 123. 123. Surah, Iya. makasih. Surah Al-Baqarah 123 ya. Al-Baqarah. Iya. Oke, surah 2, oke. Takutlah kamu, coba Bapak baca ayat 2, saya baca ayat ketiga. Coba lanjut, Pak. Takutlah kamu pada hari tidak seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tebusannya tidak diterima syafaat, tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Kemudian 124. 3. Pak. 124. 124. 124 mengatakan, ingatlah Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpinnya yang bagi seluruh umat manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga ya. Dari sebagian keturunanku, Allah berfirman, doamu aku kabulkan. Ya, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ayat 125. Saya udah bacakan ini Pak ya. Ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagai makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf ya, serta yang ruku dan sujud. Mana sunatnya Pak? Mana kata sunatnya Pak? Jadi sejarah mencatatkan bahwa khitan mulai disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 124 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya memohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, dari janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lain. Artinya di sini Allah memerintahkan bahwa sebagian besar adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa harus menyucikan diri, yaitu berkhitan. Mana kita? Mana kitanya Pak? Berdasarkan ayat di atas perintah dan Mana larangan. ayat 124 antum bilang tentang sunat. Mana tidak ada tulis sunat? Bentar. Ini penjelasannya berdasarkan ayat di atas perintah dari larangan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah khitan, yang mana kemudian Rasulullah Anda pakai SAW tafsir siapa? Tidak ada kata memberikan khitan kok. hadis-hadis yang berkaitan dengan khitan. Namun Ya, mana tahukah hadis? Tunjukkan hadisnya. Karena di situ tidak tertulis khitan. Mana hadisnya yang di menuliskan? sini ada hadis mengatakan, hadis Rasulullah Hadis ada. apa? Rasulullah Ya, hadis SAW bersabda sebuah hadis, fitrah ada 5, khitan, istidat, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kuku Untuk dan apa? mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang Ya. ini, apa tujuan Allah memerintahkan Abraham bersunat dan orang Islam bersunat? Kenapa? Saya tanya latar belakang di balik sunat itu apa? Enggak, kita bahas terkait hadis dari Rasulullah Iya, SAW. iya, tentang sunat kan? Nah, sekarang Ya, kalau tentang bicara sunat. tentang sunat, saya tanya latar belakang di balik sunat itu apa? Rata sunat adalah mencukur Pak, istidat. saya tahu tidak ada Pak, khitan. kalau sunat itu dipotong, Nah. bukan sunat itu dicukur Pak. Termasuk fitrah itu ada 5, Pak. Ada 5. Kita ada 5 di sini. Kita Iya, saya istidat. tanya kenapa latar belakang di balik titikmu dipotong, itu saya tanya Pak. Latar belakang secara teologis dan janji Allah itu apa? Saya nggak cara, potong titik dengan cukur itu berbeda. Cukur ya cukur, potong ya potong. Itu dua hal yang berbeda. Yang saya tanyakan, kenapa titik itu dipotong? Apa latar belakang sebab turunnya ayat sampai berbicara tentang sunat itu? Itu yang saya tanyakan. Di sini ada perbedaan antara Muslim dengan Yahudi. Kalau Muslim kita harus beristidat tadi. Sedangkan Yahudi tidak melakukan itu. Di sini ada perbedaan. Maka ikutilah petunjuk agamamu, petunjuk agamaku. Seperti itu, Pak. Ada Antara perbedaan membedakan Muslim, antara manusia. perbedaan Muslim dengan Yahudi. Yang diturunkan ini kepada Yahudi atau kepada Muslim Islam? Pada saat itu sebelum ada Muslim, pada saat itu masih ada Yahudi.
di Arab Saudi. Di Arab itu sebenarnya Yahudi. Belum ada Islam, ya. Masih ada perintah Allah yang dimana pada saat itu Ibrahim membangun Ka'bah tadi. Nah, tadi Kita Anda belum mengatakan berbicara Muslim. berbeda. Berbeda dari segi mana? Nah, perbedaannya di sini yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim diwajibkan berkhitan. Jadi sebelum adanya Muslim, Islam sudah ada berkhitan. Seperti itu. Ya, saya tahu, saya pun tahu Pak. Saya pun tahu itu Pak. Sebelum adanya itu memang adanya perjanjian Allah dengan Abraham terkait dengan khitan. Saya tahu Nah, berkait tentang milad. Yang saya tanyakan adalah latar belakang secara teologis, mengapa Allah memberi apa isi dari perjanjian khitan itu? Mengapa harus ada khitan? Jangan bilang milah Ibrahim. Tetapi kalau bilang milah Ibrahim selesai Pak. Kenapa harus adanya milah Ibrahim? Apa isi dari milah Ibrahim itu terkait dengan janji sunat? Itu yang saya tanyakan Pak. Itu yang saya tanyakan. Ya tentunya Al-Quran atau hadis bisa menjelaskan latar belakang di balik latar belakang teologis itu. Al-Quran sanggup menjelaskan atau hadis sanggup menjelaskan. Saya bisa menjelaskan menurut fakta dalam Alkitab, bisa. Tetapi yang saya tanyakan adalah latar belakang secara teologis tentang khitan. Mengapa harus berkhitan? Jangan bilang, oke, milah Ibrahim. Sekarang apa tujuannya berkhitan? Oke, karena perintah Allah. Sekarang, apa isi dari perjanjian khitan? Itu yang saya tanyakan. Khitan. Karena Allah tidak Oke, saya mungkin jawab. salah sembarang menghitung. Oke, saya jawab. Masya Allah. Khitan adalah artinya khitan adalah seseorang yang sudah menuju akhir balik. Ya, itu dalam Muslim. Dalam Muslim adalah khitan yang sudah seseorang yang sudah beranjak akhir balik, sudah dewasa, maka dia diwajibkan berkhitan. Seperti itu, Pak. Ya, Itu secara ini aja saya jelaskan ya. Kalau kita harus membuka secara kenapa kita harus It's duduk okay, bareng. it's okay. Saya nggak kejar masalah itu, Pak. Saya nggak kejar masalah itu. Oke ya. Sekarang, pada usia berapa menurut Islam disunat? Ya pada akhir balik, pada saat Saya dia tanya usia pada usia hari keberapa? Tahun berapa? Usia berapa? di antara usia kurang lebih beranjak Saya tanya 15 usia tahun, pastinya. 15 tahun. Menurut Iya. Islam. menurut kita ya. Menurut Islam. Balik itu 10 tahun lah, 10 tahun ke atas. Menurut Islam. Iya. Oke, Pak. Ini berarti berbeda dong dengan Abraham. 15 tahun antara 15 tahun. Pak, perhatikan di 18 sini, tahun, Pak. 17 tahun. Perhatikan di sini, Pak. Berarti berbeda, Pak. Abraham diperintahkan anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ini dalam Taurat Musa, Pak. Kenapa Islam berbeda sendiri? Jika Anda mengikuti milah Ibrahim, Pak, jika Anda mengikuti milah Ibrahim, kenapa menurut Abraham usia 8 hari Anda mengatakan di usia 11-12 tahun ke atas? Jikalau berbeda, apakah bisa dikatakan milah Ibrahim? Jawab. Oh, kabur, woi!